Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Dewi ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai perhitungan pH larutan penyangga. Jadi ini adalah video lanjutan dari penjelasan mengenai larutan penyangga atau buffer ya. Jadi kita langsung saja. Nah, seperti yang sudah Ibu ajarkan di video sebelumnya, bahwa larutan penyangga ada dua jenis. Yang pertama ada larutan penyangga asam atau buffer asam, dan juga ada penyangga basa. Untuk penyangga asam, itu merupakan penyangga yang terbentuk dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Biasanya untuk penyangga asam ini memiliki pH di lebih kecil dari 7. Ya, contohnya adalah dari campuran asam lemah, asam asetat, di mana basa konjugasinya salah satunya adalah CH3COOK. Nah, untuk mencari atau menghitung pH larutan penyangga, kita bisa gunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam atau sisa asam. Ya, mol asam itu digunakan kalau dia menggunakan cara langsung. Sedangkan kalau kalian menggunakan sisa asam itu berarti cara tak langsung. Ya, jadi mol asam dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Ingat seperti pada hidrolisis garam sudah Ibu jelaskan mengenai valensi. Di mana valensi itu adalah jumlah dari basa konjugasinya. Nah, sebagai contoh di sini asam lemahnya adalah CH3COOH. Maka pada konjugasinya kalian lihat adalah CH3COO-nya. Ya, atau ion CH3COO- itu adalah basa konjugasinya. Ada berapa jumlahnya? Di sini ada 1. Berarti valensi dari garamnya atau basa konjugasinya tersebut adalah 1. Nah, berikutnya adalah pada penyangga basa. Pada penyangga basa, ini merupakan campuran dari basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya ya. Di mana contoh dari basa lemah itu adalah amonium hidroksida dan asam konjugasinya salah satu contohnya itu adalah amonium klorida. Kalau kita lihat valensinya, di sini basa lemahnya adalah NH4OH. Berarti asam konjugasinya atau ion dari asam konjugasinya yang perlu kalian perhatikan itu adalah NH4. Ya, di sini ada 1 NH4-nya, berarti valensinya adalah 1. Biasanya pada penyangga basa itu memiliki pH di atas 7. Nah, untuk menghitung pH dari penyangga basa, kita bisa gunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa atau sisa basa dibagi dengan mol garam kali dengan valensinya. Ingat, mol basa digunakan untuk cara langsung, sedangkan untuk sisa basa ini digunakan untuk cara tak langsung. Jadi sebenarnya ini sama dengan hidrolisis ya. Pada saat hidrolisis garam kita juga mengenal adanya cara langsung dan tak langsung. Pada penyangga juga seperti itu, ada cara langsung dan cara tak langsung. Nah, kita langsung saja ke contoh soal untuk bisa membedakan bagaimana penyangga asam, bagaimana penyangga basa, kemudian cara langsung seperti apa, cara tak langsung seperti apa. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 1. Pada larutan 0,1 mol asam asetat dicampurkan dengan larutan natrium asetat atau CH3COONA sehingga pH-nya menjadi 5. Jadi pH sama dengan 5 ya. Sini diketahui Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5. Maka ditanyakan berapa gram natrium asetat yang dilarutkan. Nah, sekarang kita perhatikan pada soal. Di sini ada CH3COOH. Ya, CH3COOH. Sebentar Ibu ganti dulu. Sini ada CH3COOH, ini merupakan larutan asam lemah. Kemudian dicampur dengan CH3COONA atau natrium asetat. Ini merupakan garam ya, garam yang merupakan basa konjugasinya.
Sehingga ingat, campuran dari asam lemah dengan basa konjugasi ini adalah larutan penyangga asam yang kita hitung dengan menggunakan cara langsung. Kenapa cara langsung? Karena sudah ada asam lemah dan basa konjugasi. Nah, sekarang karena di sini kita sudah tahu ini adalah penyangga asam, jadi kita akan mencari harga H+. Nah, bagaimana cara mencari harga H+? Nah, di sini sudah diketahui pH ya. pH-nya sama dengan 5. Berarti untuk mencari harga H+ itu adalah 10⁻⁻5. Tadi Ibu bilang ini adalah penyangga asam. Jadi kita gunakan rumus buffer asam atau penyangga asam, yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam. Karena ini cara langsung kita pakai mol asam ya, dibagi dengan mol garam kali valensi. Kita masukkan di sini H+-nya sudah diketahui 10⁻⁻5, belum Ibu tulis. Kemudian di sini Ka-nya 10⁻⁻5 ya. Kemudian larutan 0,1 mol asam asetat, berarti asam lemahnya adalah 0,1 mol. Karena yang diminta adalah massa dari natrium asetat, jadi sekarang kita cari molnya dulu, ya, mol garamnya dulu. Jadi Ibu masukkan di sini H+-nya sudah kita ketahui tadi ya, 10⁻⁻5, di sini 10⁻⁻5, Ka 10⁻⁻5 dikali mol asam dibagi mol garam ya. Kita lanjutkan perhitungannya. Seandainya ini ya, karena sudah sama kiri dan kanan, kita coret 10⁻⁵, 10⁻⁵ sudah dicoret jadi 1 ya. Jadi kita hitung mol garam, pindahkan ke sisi kiri, jadi mol garam sama dengan 0,1 mol. Ingat, rumus mol itu adalah massa per mR. Molnya sudah diketahui, sedangkan mR dari natrium asetat sudah diketahui, 82. Jadi kita langsung saja hitung, molnya diganti jadi 0,1 mol, dicari massa, dibagi mR-nya 82, sehingga diketahui massanya adalah 0,1 dikali 82, itu adalah 8,2 gram. Jadi massa dari natrium asetat itu adalah 8,2 gram. Jadi seperti itu ya cara mengerjakan untuk soal tipe yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di sini ditanyakan berapa volume larutan natrium hidroksida 0,1 molar dan asam asetat 0,1 molar yang harus ditambahkan untuk membentuk 100 ml larutan penyangga dengan pH 6. Ka asam asetat sudah diketahui. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini pada soal ada natrium hidroksida, di mana kita tahu natrium hidroksida ini adalah basa kuat. Kemudian ada asam asetat. Asam asetat itu merupakan asam lemah. Nah, di sini ada campuran asam lemah dan basa kuat. Berarti larutan penyangga ini merupakan larutan penyangga asam yang dicari dengan cara tak langsung karena diketahui basa kuat dan asam lemahnya. Jadi ini adalah larutan buffer yang akan kita cari dengan cara tak langsung. Ya, ditambahkan untuk membentuk, di sini diketahui volume larutan penyangganya adalah 100 ml. Jadi kalau kita perhatikan, sebentar ya. Nah, di sini 100 ml untuk larutan penyangga, berarti ini adalah volume dari natrium hidroksida dan asam asetat itu sama dengan 100 ml. Seandainya volume NaOH kita gunakan sebagai harga X, maka volume dari asam asetat sama dengan 100 min X. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari harga mol dari natrium hidroksida dan asam asetat. Nah, tadi sudah Ibu katakan basa kuat dan asam lemah ini membentuk buffer asam, berarti yang akan kita cari adalah harga H+-nya. Jadi pH-nya diketahui 6 sehingga H+-nya sama dengan 10⁻⁻6. Nah, sekarang kita buat reaksi. Ingat, kalau cara tak langsung selalu buat reaksi dan cari mula-mula
bereaksi, dan setimbang. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Ingat rumus mol itu adalah molar kali volume ya. Jadi kalau asam asetat di sini adalah 100 min X, molarnya adalah 0,1 molar. Jadi bisa kita hitung molnya adalah 0,1 molar dikali 100 min X untuk volume. Sedangkan NaOH, X-nya ini adalah volume, sedangkan 0,1 ini adalah molarnya. Ya, jadi ini adalah mol. Ingat rumus mol sama dengan molaritas kali volume. Selanjutnya kita hitung ya, karena ini adalah buffer basa kuat pasti habis. Jadi 0,1 habis bereaksi ya. Nah, sedangkan untuk CH3COH 0,1 kali 100 min X berarti 10 min 0,1 X dikurangi dengan 0,1 X berarti 10 min 0,2 X. Sedangkan natrium hidroksida habis bereaksi. Kemudian natrium asetat yang terbentuk adalah 0,1 X. Kita lanjutkan, berarti sekarang sudah kita ketahui asam lemahnya sudah dapat, natrium asetat atau basa konjugasinya sudah ketemu, garamnya sudah ketemu ya. Jadi langsung kita masukkan ke rumus untuk buffer asam. Nah, buffer asam tadi rumusnya H+ sama dengan Ka dikali mol asam bagi sisa asam per mol garam kali valensi. Karena ini adalah cara tak langsung, jadi yang kita gunakan adalah sisa asam ya. Di sini H+-nya adalah 10 pangkat minus 6. Nah, sini H+-nya sudah kita ketahui tadi 10 pangkat minus 6. Kemudian Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5 dikali dengan mol sisa asamnya adalah 10 min 0,2 X ya, langsung kita tulis di sini. Kemudian garamnya itu adalah 0,1 X. Jadi kita lanjutkan, jadi 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 5 bisa pangkat min 5 bisa kita coret ya, sehingga di sini tersisa 10 pangkat minus 1. Jadi 0,1 X kali dengan 10 pangkat minus 1 atau 0,1 itu sama dengan 0,01 X. Sama dengan 10 min 0,2 X. Sehingga didapatkan harga X-nya adalah 47,6 ml. Ingat tadi X-nya adalah volume dari natrium hidroksida. Kemudian berapa volume CH3COOH? Ya, jadi ini 47,6 adalah volume NaOH. Berarti volume CH3COOH sama dengan 100 min X. Di mana 100 dikurang 47,6, jadi kita dapatkan volume CH3COOH adalah 52,4 ml. Jadi diperoleh jawaban untuk NaOH sebanyak 47,6 ml. Sedangkan untuk CH3COOH itu adalah 52,4 ml. Ya, jadi ini adalah jawaban atau cara mencari untuk soal tipe kedua. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Ya, ke dalam larutan basa lemah, ya sini sudah diketahui basa lemah. Ditambahkan padatan garam. Jadi kita sudah tahu ini adalah cara langsung. Ada basa lemah, berarti buffer basa yang dihitung dengan menggunakan cara langsung karena sudah ada garamnya. Nah, di sini diketahui garamnya adalah litium sulfat. Di sini coba lihat basanya adalah LOH. Jadi kita lihat konjugasinya adalah L juga ya. Ada 2. Jadi bisa dihitung kalau ini adalah garam dengan valensi 2. Nah, tadi Bu sudah bilang ini adalah buffer basa. Jadi kita gunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam kali valensi. Jadi dimasukkan konsentrasi OH- itu sama dengan 10 pangkat min 5. Ini untuk Kb ya. Kemudian mol LOH yang dicari dibagi dengan mol litium sulfat. Nah, di sini 10 pangkat min 5. Nah, LOH sudah diketahui ya 0,1 molar. Kemudian litium sulfatnya 0,05 molar. Nah, karena di sini
tidak diketahui volume. Ingat, seandainya pada soal hanya diketahui konsentrasi tanpa diketahui volume, kalian bisa anggap volumenya sama dengan 1. Sehingga molaritas sama dengan mol. Jadi langsung saja masukkan di sini 0,1, 0,05 kali 2. Ya. Dan di sini konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 0,1 bagi 0,05 kali valensi garamnya adalah 2 ya. Jadi kita hitung selanjutnya dengan cara matematika biasa. Ini agak macet. Nah, jadi masukkan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat minus 5 kali 0,1 bagi 0,1. Jadi ini bisa kita coret ya, jadi 1. Sehingga kita dapatkan OH- sama dengan 10 pangkat minus 5. Ya. Jadi kalau kita hitung, OH- adalah 10 pangkat minus 5, berarti POH-nya adalah 5. Ingat, PKW itu sama dengan pH tambah POH ya. PKW itu adalah 14. Jadi untuk mencari harga pH, maka 14 dikurangi POH. Sehingga kita dapatkan pH dari campuran tersebut adalah 9. Ya, jadi itu adalah cara mengerjakan untuk soal nomor 3. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut ke contoh soal nomor 4. Di sini diketahui larutan amonium hidroksida 0,2 molar dengan volume 45 ml dicampur dengan larutan amonium sulfat 0,05 molar. pH campuran adalah 9 plus log 3. Yang ditanya adalah volume larutan amonium sulfat. Ya, jadi kita harus tahu mol dari amonium sulfat agar mengetahui volume dari larutan amonium sulfat. Nah, sekarang kita lihat ada apa sih di sini pada larutan penyangga ini. Di sini ada amonium hidroksida, di mana amonium hidroksida ini merupakan larutan basa lemah. Jadi ini sudah pasti adalah penyangga basa. Kemudian ada amonium sulfat. Ini merupakan asam konjugasi dengan valensi 2. Dari mana valensi 2? Di sini kita lihat NH4-nya ada 2 ya. Jadi ini adalah asam konjugasi valensi 2. Ada basa lemah, ada asam konjugasi atau garamnya. Berarti ini adalah mengerjakan dengan cara langsung. Jadi kita langsung untuk rumus dari basa lemah. Oh iya, karena ini adalah basa, jadi kita harus cari harga konsentrasi OH- dulu ya. Di sini pH-nya adalah 9 plus log 3. Jadi kita harus dapatkan dulu harga POH. Di mana untuk mencari POH itu adalah 14 dikurangi pH. Jadi 14 dikurangi 9 plus log 3 untuk pH-nya. 14 dikurangi 9 itu 5. Min dikali plus jadi min log 3. Sehingga konsentrasi OH- itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 5. Selanjutnya kita cari dengan menggunakan rumus buffer basa ya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam kali valensi. Di sini valensinya 2. Nah, sekarang jadi sini kita masukkan OH-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 5. Ya, 3 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian harga Kb di sini 10 pangkat minus 5. Masukkan untuk mol dari basa lemah. Ingat rumus mol adalah molaritas kali volume. Molaritasnya 0,2. Sedangkan volumenya 45 mili. Dibagi dengan mol garamnya kali valensi 2. Nah, kalau ini 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5 ini sama, jadi bisa kita coret ya. Sekarang kita pindahkan ini rumusnya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 kali mol amonium sulfat sama dengan 0,2 kali 45 itu adalah 9 milimol. Jadi mol dari amonium sulfat itu adalah 9 bagi 6 itu sama dengan 3/2 atau 1,5 milimol.
Nah, setelah kita dapatkan mol dari amonium sulfat, baru bisa kita cari yang diminta apa di sini? Volume larutan, ya. Nah, ingat rumusnya, mol dari amonium sulfat itu adalah molar dikali volume. Sini mol amonium sulfat sudah diketahui tadi 1,5 milimol sama dengan 0,05 molar, ya, untuk konsentrasinya. Volume yang dicari. Jadi volume dari amonium sulfat itu adalah 30 mili. Jadi dari perhitungan itu maka kita peroleh volume larutan amonium sulfat yang ditambahkan adalah sebanyak 30 ml. Nah, berikutnya kita lanjut dengan soal terakhir, soal nomor, sudah 4 soal saja. Berikutnya silakan dikerjakan latihan soal ini ya, ada 4 contoh soal, 4 soal latihan. Jadi silakan jika ada pertanyaan ataupun saran silakan diketik di bagian komen. Ingat di like ya untuk mengetahui apakah kalian sudah belajar dengan baik selama daring ini atau masih ada pertanyaan, ya silakan buat di kolom komentar. Jadi sekian video pembelajaran kali ini mengenai perhitungan pH larutan penyangga. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan anak-anak. Terima kasih.